Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk pembelajaran dari link yang diberikan oleh dosen mata kuliah dasar pemrograman mobile, yaitu tutorial React paling masuk akal untuk pemula dari seorang yang bernama Web Programming Unpas. Langsung saja saya mulai. Semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan kali ini kita akan memulai sebuah seri baru, di mana seri ini menjadi seri yang paling banyak diminta oleh teman-teman semua dari sejak cukup lama ya teman-teman. Ya, jadi serinya itu adalah mengenai tutorial React. Kita akan coba membahas sebuah teknologi yang sangat populer saat ini yang dinamakan dengan React. Dan kalau teman-teman lihat judulnya, bahkan teman-teman bukan hanya akan mendapatkan tutorial React, tapi akan mendapatkan tutorial React yang paling masuk akal untuk pemula. Penasaran kan maksudnya seperti apa? Makanya tonton terus videonya sampai akhir. Oke teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman mau langsung ngikutin tutorialnya, sebenarnya teman-teman bisa langsung skip aja videonya ke menit berikut ini. Kalau teman-teman nggak mau ngedengerin saya ngomel atau menggerutu dulu nih di awal-awal. Kenapa mau menggerutu dulu? Karena kita akan bahas dulu mengenai hal yang paling masuk akalnya terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa paling masuk akal Pak? Emang ada ya tutorial React yang nggak masuk akal? Ya jadi kita bahas ini dulu ya. Jadi selain memang supaya judulnya agak-agak clickbait, saya mau kasih tahu dulu alasannya kenapa saya bilang paling masuk akal. Jadi yang pertama gini, kalau kita mau belajar sebuah teknologi, bahasa pemrograman, atau framework, atau library, atau apapun lah ya, itu kan sebetulnya tempat belajar paling tepat adalah dari dokumentasi resminya. Bener nggak teman-teman? Jadi sebenarnya kita jangan dulu cari-cari di tutorial-tutorial lain. Kita jangan dulu cari di YouTube, kita jangan dulu cari di Stack Overflow, tanya ChatGPT. Kita baca dulu dokumentasi resminya dari pembuatnya. Karena kan harusnya dokumentasinya lah yang ngasih tahu kita teknologi itu apa, cara pakainya gimana, dan lain sebagainya. Ya, dan menurut saya dokumentasinya React ini kurang masuk akal, khususnya untuk pemula. Dan ini menurut saya ya teman-temannya, jangan marah dulu, tenang. Nanti kita akan cari tahu kenapa menurut saya nggak masuk akal. Pasti ini buat teman-teman yang udah jago React, ada yang nggak setuju nih sama saya nih. Tapi sebelum ke sana, kita bahas dulu mengenai definisi pemulanya dulu ya. Sepemula apa sih maksud saya di sini ya? Jadi maksud saya pemula di sini, dia adalah yang udah belajar JavaScript, udah tahu JavaScript ya, udah tahu gimana cara bikin aplikasi menggunakan JavaScript, dia udah tahu yang namanya manipulasi DOM, dia udah tahu teknik-teknik JavaScript PS6 misalnya ya. Tapi belum pernah pakai React atau bahkan belum pernah menggunakan istilahnya front-end framework gitu. Jadi udah bisa JavaScript tapi belum pernah pakai React. Itu yang saya maksudkan dengan pemula di sini ya. Supaya nanti kita sepakat dulu. Jadi silakan posisikan teman-teman di sini sebagai orang yang misalnya udah belajar JavaScript tapi belum pernah pakai React. Nah, ceritanya kita mau belajar React nih. Jadi kan kita datang dulu nih ke dokumentasinya React. Ya, jadi dokumentasi React kalian bisa datang di react.dev/learn. Nanti kita akan buka sama-sama. Dan jangan salah, menurut saya ini sebetulnya salah satu dokumentasi yang bagus banget. Cuman, buat pemula nggak masuk akal aja. Dan bahkan, buat teman-teman yang belum tahu, sebetulnya kita tuh punya dokumentasi React yang berbahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman belum tahu, teman-teman bisa kunjungi di halaman ini, id.react.dev. Jadi ini adalah dokumentasi React yang sudah diterjemahkan oleh jagoan-jagoan programmer React Indonesia yang keren-keren banget ya, supaya kita lebih mudah belajarnya. Nih, jadi kalau teman-teman kunjungi id.react.dev/learn, nah ini teman-teman lihat, tutorial React dalam bahasa Indonesia. Nanti silakan teman-teman baca ya, nanti kita buka sama-sama. Nah ini dibuat oleh developer-developer keren Indonesia yang ini nih. Ini maintainernya. Jadi kita harusnya berterima kasih sekali buat teman-teman developer ini yang udah bantuin kita untuk bisa kan developer yang jagoan ini lalu banget buat developer. Menurut saya ini nggak masuk akal ya. Ini pada saat kita datang ke sebuah dokumentasi, yang pertama kali ingin saya tahu, setidaknya untuk saya nih ya, adalah mengenai apa itu teknologinya. Dan kebetulan di sini kita nggak ketemu langsung setidaknya penjelasan mengenai apa itu React. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalimat pertamanya di sini adalah ini kan ada jargonnya atau tagline-nya, dia adalah library untuk web dan native user interface. Oke ya. Sekarang kalau scroll ke bawah, kita langsung dikasih tahu membuat user interface dari komponen.
Nah, di sini dikasih tahu React membuat kita dapat membangun user interface gitu. Jadi bukan apa itu React, tapi apa yang bisa dilakukan oleh React gitu. Padahal kalau saya pengen tahu dulu React itu apa. Yang pertama kita nggak bisa lihat ya. Kalau scroll ke bawah itu cara pakainya. Nah, dan cara pakainya itu kita tiba-tiba dikasih sebuah function. Kita nggak dikasih tahu ini function kita taruh di mana. Jadi seolah-olah React ini dibikin untuk orang yang udah tahu cara pakainya. Cara pakai front-end framework atau front-end library gitu. Kalau teman-teman udah tahu, maka baca ini akan lebih mudah. Tapi buat yang belum tahu dan sama sekali belum pernah pakai, menurut saya agak bingung. Padahal kalau teman-teman lihat dokumentasi React yang versi sebelumnya, ini kebetulan saya juga buka. Ini dokumentasi React yang lama ya. Teman-teman lihat ini tagline-nya agak berbeda. Kalau ini menurut saya lebih mudah dipahami ya. Sebuah JavaScript library untuk membuat UI. Kalau yang tadi, kita lihat sebuah library untuk web dan native UI. Itu bedanya. Dan kalau di scroll ke bawah, yang lama tuh kita dikasih tahu penjelasannya. React adalah library yang deklaratif, berbasis komponen, belajar sekali, tulis dimanapun katanya gitu. Kalau menurut saya sih ini lebih menarik gitu ya. Walaupun tetap aja kalau kita scroll ke bawah, simple komponen. Nah, ini komponennya ditaruh di mana nih? Apakah saya kopikan ke file JavaScript saya langsung jalan? Kayaknya enggak gitu. Nah, kalau misalkan kita telusuri lagi yang baru ya, kita balik ke yang baru, terus sekarang kita masuk ke Learn. Katanya kalau mau belajar React, masuk yang Learn ini. Yang pertama, kita langsung dikasih tahu Quick Start. Selamat datang di React Documentation. Halaman ini memberikan kita pendahuluan ke 80% konsep kalian, 80% apa yang bisa dilakukan oleh React katanya. Ini anggap kita belum ngerti apa-apa ya, baru tahu JavaScript. Kita scroll ke bawah, langsung dikasih tahu bikin komponen katanya. Ketemulah function. Nah, ini functionnya saya taruh di mana gitu kan? Ini menurut saya agak bingung. Jadi karena saya pengen belajar React ini buat diajarin lagi, itu yang bikin saya bilang dokumentasi ini kurang masuk akal. Sampai saya udah coba buka satu-satu, sampai saya masuk ke installation-nya. Nah, begitu saya masuk ke installation, ada satu menu di sini yang tulisannya Start a New React Project. Nih, katanya gini, kalau kita mau membangun sebuah aplikasi atau sebuah website yang secara full menggunakan React, kami rekomendasikan supaya kita memilih salah satu dari React Framework. Waduh, saya pikir React-nya aja belum belajar, terus kita tiba-tiba dikasih tahu kalau mau bikin aplikasi atau website pakai React, pakailah framework. Nah, salah satunya ada yang disebut dengan Next.js. Saya tadinya nggak akan mengunjungi Next.js karena saya pikir React-nya aja belum paham kan. Tapi karena setelah saya baca beberapa halaman di depan sini masih belum menemukan alasan kenapa belajar React, saya coba deh masuk ke sini, ke Next.js. Nih, di sini ada Next.js tutorial. Nah, ini di halamannya. Setelah saya masuk ke sini, saya baca tutorialnya sedikit. Nah, saya baca ini katanya Next.js adalah sebuah framework React yang fleksibel, bla 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 gitu ya. Ini saya masih belum ngerti. Terus ke bawah. Nah, ini ada di sini. Apa itu React? Jadi saya menemukan apa itu React bukan di dokumentasi React-nya. Mulai dari React. Nah, ini menurut saya ini lebih masuk akal. Tuliskan from JavaScript to React. Kalau kalian klik, nanti kalian bisa tahu bagaimana belajar React kalau kalian datang dari JavaScript. Nah, ini yang saya cari gitu ya. Jadi, untuk mencari pendahuluan tentang bagaimana kita belajar React, malah saya nemunya di sini di Next.js. Jadi, teman-teman bisa kunjungin aja linknya di sini ya, nextjs.org. Real gitu. Jadi sebetulnya mengenai React dengan mengikuti ada 9 halaman di sini ya. Ada 9 menu yang bisa kalian klik dan ini menurut saya cocok banget buat kalian yang pemula. Jadi silakan ikutin aja tutorial yang ada di Next.js atau penjelasan yang ada di Next.js ini kalau kalian benar-benar belum pernah belajar atau belum pernah menggunakan React sama sekali. Ya, tapi kalau misalkan kalian mau belajarnya bareng-bareng sama saya untuk mengikuti tahapan-tahapan yang ada di website Next.js ini untuk mengetahui cara pakai React seperti apa, fungsi utama yang ada di React itu apa aja, sampai nanti akhirnya mungkin pengantarnya sedikit. Vina, are there any job with flexible working hours? I want to quit my 9 to 5 job. Of course they are. Masuk ke bagian yang pertama, seperti biasa. Kalau teman-teman ngikutin tutorial di channel WPU, pasti kita akan bahas dulu mengenai ketika kita mau belajar sesuatu, sebuah teknologi, framework, library, atau apapun, pertama-tama pasti kita akan belajar dulu mengenai apa dan kenapanya dulu ya. Jadi sebenarnya apa itu React dan kenapa sih kita harus pakai React?
Jadi sabar dulu, buat yang pengen bikin aplikasi pakai React, kita bahas definisinya dulu ya. Oke, sekarang kita lihat. Apa itu React? Jadi kalau tadi teman-teman baca di website Next.js, itu katanya React adalah sebuah library JavaScript untuk membuat antarmuka pengguna atau UI, user interface ya. User interface itu antarmuka pengguna yang interaktif. Teman-teman pelajari keyword-keyword yang ada di kalimatnya. Nah, sedangkan antarmuka pengguna itu adalah elemen-elemen pada layar yang kalian bisa lihat dan kalian interaksikan. Ya, bisa diklik, bisa digeser, bisa di-scroll, bisa kalian input sesuatu. Ya, jadi pokoknya yang bisa kalian lihat dan interaksikan itu adalah user interface atau antarmuka pengguna. Nah, terus berikutnya kenapa sih React disebut library? Kenapa bukan disebut framework? Nah, ini katanya. Dia disebut library karena React tuh menyediakan fungsi-fungsi untuk membangun UI. Jadi dalamnya kita bisa pakai fungsi-fungsinya, tapi terserah kita sebagai developer mau pakai fungsi yang mana. Jadi nggak ada aturan khusus, harus bikinnya sesuai urutannya seperti ini. Nggak ada aturan khusus, kalian harus bikin struktur foldernya seperti apa, arsitekturnya seperti apa. Ada best practice-nya, tapi secara umum diserahkan atau dibebaskan ke para developernya. Kenapa? Karena React itu disebut sebagai library yang unopinionated. Jadi silakan aja bebas para penggunanya untuk beropini atau menggunakan caranya masing-masing gitu. Beda dengan framework, banyak framework yang udah diatur dari mulai instalasinya, struktur foldernya udah dibikinin, konfigurasinya udah dikasih tahu, tinggal kita edit-edit. Ya, seperti itu. Jadi React relatif unopinionated. Terserah kita sebagai developer untuk pakainya mau kayak gimana. Nah, itu menyebabkan si ekosistem dari React ini jadi besar dan berkembang. Karena banyak cara, banyak ragam, banyak varian, banyak gayanya masing-masing gitu untuk ngoding menggunakan React. Sehingga tools pihak ketiganya itu banyak banget. Ya, ini bisa jadi keuntungan, bisa jadi kerugian ya. Kalau untuk yang baru mulai belajar atau pemula, biasanya sesuatu yang unopinionated itu malah bikin bingung gitu ya. Buat yang udah expert, buat yang udah tahu, bisa bongkar pasang, bisa ubah sana, ubah sini. Yang unopinionated itu bisa membebaskan dirinya. Jadi buat pemula kadang-kadang justru yang opinionated, yang udah dikasih tahu caranya yang lebih mudah. Ya, tapi itu ada dua perbedaan aja ya. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya sedikit ya. Jadi React ini dibuat pada tahun 2013 awalnya ya, oleh seorang yang namanya Jordan Walk. Dia adalah seorang engineer di Facebook. Kayaknya sampai saat ini juga masih ya. React saat ini udah ada di versi 18.2.0. Ya, jadi saat video ini dibuat, itu 18.2.0. Mungkin aja teman-teman yang nonton nanti di masa yang akan datang, ini udah lebih baru. Jadi selalu pastikan, sesuaikan. Siapa tahu nanti versinya berbeda, dokumentasinya beda, cara pakainya juga beda. Nah, pertama kali dibuat, itu karena Facebook tuh makin besar ya. Jadi saat itu tuh lagi nge-develop Facebook Ads. Mulai ada fitur chatting yang di bawah kanan tuh ya. Terus karena baru mengakuisisi Instagram, Facebook tuh lagi melakukan integrasi supaya antara Instagram sama Facebook itu bisa informasinya seamless gitu. Melakukan update di Facebook, Instagram ikut berubah, melakukan update di Instagram, yang ada di Facebook juga bisa ikut berubah gitu misalnya ya. Terus juga lagi bikin atau ngembangin mobile app-nya untuk Facebook. Sehingga UI dari masing-masing aplikasi tadi itu kan harus lebih mudah dikelola. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu di mobile, ya pasti kan pengennya yang di desktop berubah gitu. Nah, untuk melakukan itu, makanya dikembangkanlah si React ini. Walaupun sebelumnya namanya bukan React, dia menggunakan nama yang lain atau bahkan library atau framework yang lain ya. Dan ini teman-teman sebetulnya bisa lihat di halaman dokumentasi React di bagian community, terus ada React video. Jadi teman-teman masuk ke dokumentasinya React, di atas ada community, nanti masuk di bagian video di sini ya. Ini ada video penjelasan mengenai React dari mulai yang paling baru, ini React Conference, sampai yang paling bawah nih. Yang tadi saya jelaskan itu ada di paling bawah nih, video pertama tentang React. Ini saran saya teman-teman nonton ya, videonya ini keren banget ya. Jadi ini si Jordan Walk-nya ini ada Tom Okino, dia ngejelasin mengenai awal mula kenapa sih ada React gitu ya. Ini sakti banget nih. Oke, berikutnya, kenapa disebut React? Disebut React itu karena pengennya tuh menjadi sebuah library yang reaktif gitu ya. Yang artinya apa? Dia memiliki kemampuan untuk bereaksi atau merespon secara dinamis ketika ada interaksi atau perubahan data. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu, pengennya aplikasinya tuh cepat bereaksi gitu. Makanya disebutnya reactive, react, gitu ya, bereaksi.
Nah, saat ini, tim pembuat React yang bikin React-nya, core timnya itu terdiri dari engineer-engineer yang ada di Meta atau di Facebook ya. Terus engineer-engineer yang ada di Vercel, ya, dan kebetulan tadi Next.js yang teman-teman lihat, itu kan yang buat perusahaannya Vercel juga ya. Jadi, saya juga yakin kalau dokumentasi React yang dibuat oleh Vercel, itu pasti benar gitu. Karena engineer-nya React, kebanyakan orang Vercel juga gitu ya. Dan selain dari dua perusahaan ini, banyak juga kontributor dari seluruh dunia. Baik itu yang ngembangin core-nya, core React-nya maupun kontributor untuk yang lain itu. Salah satunya tadi dokumentasi ya. Nah, dan sampai saat ini yang mantep nih ya, yang keren, React ini sudah diunduh atau di-download sebanyak 19,3 juta kali. Kalau kalian lihat statistiknya di NPM. Dan kalau kalian 19,3 juta kali kalau kalian lihat statistiknya di NPM. Dan kalau kalian buka repositorinya di GitHub, itu yang ngasih star udah 200.000 lebih gitu star. Jadi sangat populer sekali ya. Itu ya, jadi teman-teman sedikit mengenai React, apa itu React, terus sejarahnya React, terus awal mula React seperti apa. Mudah-mudahan jadi kebayang lah ya. Nah, berikutnya, kita masuk ke bagian kedua. Kita akan mencoba untuk transisi dari JavaScript ke React. Kita lihat dulu, kalau misalkan teman-teman udah tahu JavaScript, mau masuk ke React itu sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh React gitu. Ngapain pakai React kalau JavaScript aja bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh React. Kita lihat ya. Jadi supaya nanti ke depannya kita bisa paham React-nya kalau kita udah paham JavaScript. Pengen belajar software engineering tapi pusing karena nggak bisa coding? Jangan nyerah dulu, sini kita bantu. Ada RevoU Fundamental Course. Kamu bisa belajar gratis software engineering dari nol. Dalam 10 hari, kamu akan belajar mengenal apa itu. Oke, kita lihat. Kita mulai dengan mengingat-ingat kembali gimana caranya halaman web kita atau browser kita ngerender UI hasil codingan HTML kita. Atau istilahnya bagaimana browser itu menginterpretasi coding kita untuk menghasilin UI. Nggak usah ngomongin yang interaktif dulu sebetulnya, menghasilkan UI aja dulu ya. Nih, jadi saat kalian ngoding dengan kode yang ada di sebelah kiri, ini contohnya kan kita kalau ngoding web tuh pasti punya struktur seperti ini ya. Ada HTML, ada body, di dalamnya kita bisa bikin ada div-nya. Terus kalau mau bikin judul halaman pakai heading, kalau mau bikin list pakai UL atau OL, dalamnya ada LI. Ya, jadi ini yang kita ketikkan di kode editor kita, ya begitu kita save dan kita buka di browser. Nah, sebetulnya yang terjadi adalah browser akan membuat sesuatu yang disebut dengan DOM. Ya, pasti udah tahu kan? Dokumen Object Model. Jadi dia akan memodelkan struktur coding yang sebelah kiri menjadi ilustrasinya adalah sebuah DOM tree, pohon DOM. Ya, kenapa disebut pohon DOM? Karena ada hierarkinya. Sama seperti hierarki susunan atau silsilah keluarga gitu ya. Ada parent, ada child. Kalau anaknya banyak ada children. Kalau parentnya parent kita sebut grandparent. Kalau sejajar kita sebut dengan siblings. Atau saudara atau adik kakak lah ya, siblings gitu. Nah, jadi sebetulnya direpresentasikan sama browser sebagai DOM tree seperti ini. Jadi ada coding kalian, ada DOM tree. Nah, terus berikutnya, DOM itu apa? DOM itu adalah representasi objek. Kalau tadi kan visualnya ya, pohonnya itu visual. Sebenarnya di belakang layar, bentuknya DOM itu dia adalah objek. Visualkan supaya kita gampang melihat dan mahamin aja ya. Sebenarnya DOM itu dia objek. Dari HTML, tadinya coding, diubah jadi objek. Jadi, yang tadinya tree seperti ini, bisalah tampil di UI-nya atau di browsernya jadinya seperti ini. Jadi dari source code, diterjemahkan dulu jadi DOM, baru tampillah di UI-nya. Itu representasinya ya. Sesimpel apapun kalian nulisin coding HTML-nya. Dan kalau misalkan teman-teman masih bingung mengenai DOM itu apa, terus cara nyeleksi DOM seperti apa, cara nelusurin DOM seperti apa, sampai manipulasi DOM seperti apa, teman-teman bisa kunjungin aja playlist belajar dokumen object model yang ada di channel WPU ini. Saya udah buatkan cukup lengkap, ada beberapa belas video ya yang bisa kalian ikutin. Mulai dari teori DOM tree, bagaimana cara menyeleksi elemen pada DOM, sampai DOM manipulasi ya. Nah, sebenarnya manipulasi DOM itu apa? Jadi kita bisa mengubah tampilan atau mengubah UI yang ada di dalam halaman kita berdasarkan codingan HTML-nya. Ya, jadi kita bisa menambah, mengubah, atau menghapus titik-titik pada DOM tree tadi, tapi nggak lewat codingan. Kita bisa memanipulasinya pakai JavaScript. Nih contoh nih, misalnya kita punya struktur HTML sederhana lah seperti ini ya. Kita punya HTML, head, title, body, dan sebuah div yang nama ID-nya app misalnya. Ini nggak aneh lah ya. Div nama ID-nya app, isinya kosong. Udah ini kita codingnya begini aja, index HTML terus kita save.
Nah sekarang, gimana caranya kalau kita mau menyisipkan tag H1 di dalam div ini? Yang di dalam tag H1-nya ada tulisan belajar React bareng WPU. Jadi tambahin emoji roket lah gitu ya. Supaya masuk ke dalam div ini, tapi nggak ngubah struktur HTML-nya. Kita ngubahnya pakai JavaScript, pakai teknik DOM manipulation. Ya, teman-teman harusnya bisa dong. Jadi saya minta, ini latihan ya. Silakan di pause dulu videonya. Ketik ini di HTML kalian, bikin aja file namanya index.html. Terus nanti di bawahnya bikin aja script JavaScript. Terus silakan manipulasi agar terus nanti di bawahnya ketik ini di HTML kalian, bikin aja file namanya index.html. Terus nanti di bawahnya bikin aja Aduh. kalian bisa nyisipin H1 di dalam div-nya. Oke, silakan. Gimana? Sudah? Nah, kalau sudah kita lihat hasilnya. Nih, jadi kalau teman-teman mau nambahin sesimpel hanya tag H1 aja yang ada tulisan belajar React bareng WPU. Ini yang harus kalian lakukan. Pertama bikin tag script dulu di bawah sebelum penutup body ya. Kalian bikin dulu script, tipenya teks, JavaScript. Terus yang pertama kali kalian lakukan adalah kalian seleksi dulu elemen app-nya. Yang ini. Kalian seleksi dulu pakai JavaScript ya.
pakai DOM selection. Kalian bisa pakai document.getElementById. Jadi JavaScript tolong carikan saya elemen yang ID-nya app, atau kalian bisa pakai query selector ya. Dokumen.query selector terus kasih hashtag atau tanda pagar app gitu untuk menyeleksi elemen div. Setelah itu kita create elemen H1. Jadi kita bikin dulu di memori, kita bikin namanya header atau headings ya, ini harusnya namanya headings. Kita bikin dokumen titik create elemen H1, disiapin tuh di memori. H1 kosong. Terus berikutnya kita bikin teks untuk elemen H1 tadi. Kita bikin elemen yang ada di dalam H1-nya, yaitu tulisan belajar React bareng WPU. Udah tuh, jadi ada dua node, ada dua elemen. Ada teks, ada H1. Berikutnya adalah teksnya kita masukin ke dalam H1. Caranya kita append header konten ke dalam header. Jadilah kita rangkai tuh H1 yang ada tulisan belajar React bareng WPU. Nah, udah jadi tuh, masih di memori nih. Sekarang elemen H1 yang ada teksnya kita masukkan lagi ke elemen app yang udah kita siapin. Paham kan? Kita taruh lagi app append child header. Masuklah tuh H1 ke dalam div yang kosong tadi. Sekarang kalau kita lihat di browser, muncul tuh belajar React bareng WPU. Simple banget. Ini bisa dilakukan pakai DOM selection dan DOM manipulation. Ya, mudah-mudahan kalian nyobain tadi ya. Nah, sekarang kita lihat bedanya antara source code yang pertama kali kita buat dengan hasil yang udah ditampilkan. Ya, ini perbedaan kode awal dan setelah dilakukan manipulasi DOM. Nih, kalau teman-teman klik kanan lalu view page source, yang teman-teman lihat adalah codingan awal. Ada coding div app yang kosong, lalu ada script buat manipulasi DOM-nya. Di sini H1-nya nggak ada, karena H1-nya dibikin pakai JavaScript kan. Nah, tapi kalau teman-teman klik kanan lalu pilih inspect, tampilnya begini. Lihat codingannya beda. Yang di sebelah kiri nggak ada H1-nya, tapi di sebelah kanan ada H1-nya. Jadi kalau teman-teman buka webnya pakai inspect, lalu klik tab elemen, ini adalah representasi dari DOM setelah kita lakukan manipulasi pakai JavaScript. Itu ya. Jadi inilah yang dilakukan ketika kita mau memanipulasi website pakai JavaScript. Oke, harusnya sih nggak ada yang aneh ya. Jadi manipulasi DOM menggunakan JavaScript, itu yang pertama, HTML yang kalian tulis itu merepresentasikan konten halaman awalnya. Jadi codingan awal tuh merepresentasikan konten halaman awalnya. Nah, DOM itu merepresentasikan konten halaman yang telah diupdate atau yang udah diperbaharui menggunakan JavaScript tadi. Nah, kalau kalian mengubah DOM menggunakan JavaScript polos atau istilahnya vanilla JavaScript, nggak pakai framework, nggak pakai library apapun, emang kelihatannya sakti ya. Kita bisa nambahin satu elemen kayak tadi ya, nambahin H1, kita mau nambahin paragraf, kita mau bikin supaya elemennya bisa diklik pakai JavaScript, bisa, dan kelihatannya keren gitu ya. Tapi nulisnya ribet teman-teman. Mungkin tadi nggak kelihatan karena kita nambahinnya cuma satu elemen H1 doang gitu ya. Tapi bayangin ketika kalian mau bikin halaman yang utuh, bikin button, bikin card, bikin navbar, bikin slider gitu, tapi pakai JavaScript. Kalian nggak tulis manual tuh si HTML-nya. Semakin banyak yang harus kalian buat pakai JavaScript, pasti makin ribet. Karena harus diseleksi, harus di-create elemennya, dimasukin ke dalam elemennya. Ribet gitu ya. Lama-lama. Yang tadi kalian coba itu kan ditulis manual buat nambahin satu buah H1.
Buat nambahin H1 aja kalian nulisnya begini. Bikin dulu elemennya, bikin teksnya, masukin teks ke elemen, masukin elemen ke wadahnya gitu ya. Bayangin kalau kalian punya paragraf. Bayangin kalau kalian punya list item, ada berapa create elemen yang harus ditulis gitu. Jadi semakin banyak, kalau pakai teknik yang tadi, pakai JavaScript polos, pakai vanilla ya, waktu yang kalian butuhin pasti banyak kan. Lama gitu ya. Nanti kita sebagai developer tuh bakalan ngabisin waktu buat nulisin bagaimana sesuatu akan dilakukan. Kayak tadi kan satu-satu tuh. Bikin elemen, masukin elemen, simpen elemennya ke div, baru tampilin. Jadi kita capek gitu nulisin satu-satu. Gimana. Nah, alangkah lebih baik, enaknya gitu ya, kita bisa nulisin apa yang harus dilakukan. Bukan gimana caranya, tapi bikinin saya tombol, bikinin saya heading. Enaknya kan gitu ya. Dan biarkan komputer yang mikirin langkah-langkahnya gitu. Kan enaknya gitu. Daripada kita nulisin satu-satu, mending kalian kasih tahu aja. Bikin heading. Udah nanti yang ngerangkai, bikin elemen, masukin ke sini, itu pengennya sih biarin si komputernya gitu. Nah, hal ini apa dan bagaimana ini ada istilahnya teman-teman. Ada yang disebut dengan imperatif atau deklaratif programming. Yang kita lakukan di JavaScript tadi, yang polos itu disebut dengan imperatif. Ya, sedangkan yang ingin kita lakukan itu disebut dengan deklaratif. Ya, atau supaya lebih jelas kita bahas sedikit ya. Imperatif dan deklaratif programming. Jadi imperatif programming itu nulisin langkah demi langkah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Bikin elemen, masukin kemana gitu ya, satu-satu gitu. Sedangkan deklaratif menuliskan apa yang pengen dihasilkan. Bikinin saya tombol, bikinin saya heading, gitu ya. Bikinin saya card, bikinin saya navbar. Itu deklaratif, mendeklarasikan. Atau istilahnya gini deh, kalau imperatif programming itu seperti kalau kalian ke restoran, pengen pizza gitu ya. Tapi kalian nggak bilang pengen pizza, saya pengen pepperoni pizza gitu ya. Tapi nggak, kalian datengin kokinya, terus kalian bilang satu-satu, Pak Koki, tolong bikin adonan, terus ratain adonannya, terus masukin toppingnya, terus masukin ke oven dengan suhu sekian, tungguin. Nah, kalian kalau nyuruh-nyuruh gitu ke kokinya di restoran, diusir pasti. Makanya nggak gitu, kalian datang ke restoran, kalian pesen aja, mau bikin apa. Dan kayaknya kalian nggak terlalu peduli gitu langkah-langkah yang dilakukan oleh si kokinya. Yang penting makanannya datang, dimakan enak. Itu namanya deklaratif programming. Nah, kenapa saya jelasin imperatif dan deklaratif? Karena React itu merupakan UI library yang deklaratif. Nah, dari sini aja, dari satu kalimat ini aja, harusnya kalian udah bisa setidaknya memahami bahwa React ini membuat sesuatu yang tadinya imperatif, yang harus kita tulis satu-satu tadi, bisa jadi deklaratif gitu. Itu aja harusnya udah bikin kita senang gitu. Berarti mempermudah nih. Ya, jadi itu sedikit penjelasan mengenai apa yang React ingin lakukan gitu. Kita akan mulai bekerja dengan React. Nah, di sini kita akan coba bikin aplikasi yang sangat sederhana ya, menggunakan React. Nah, jadi buat kalian yang nggak sabar pengen ngoding React, sekarang lah saatnya ya. Mari kita mulai React-nya. Kita baca dulu penjelasannya dikit. Yang pertama nih, kalau kita mau menggunakan React, kita butuh 2 script React yang kita panggil lewat sebuah CDN atau Content Delivery Network. Jadi kita bisa menjalankan React-nya dengan memanggil library React-nya di dalam script kita. Ini bukan cara yang disarankan, tapi ini cocok banget buat kalian yang masih pemula dan baru pakai React. Jadi kita nggak perlu mikirin dulu gimana cara ngompil React-nya atau melakukan bundling
pada React-nya, menggunakan sistem modulnya React, nggak perlu, kita bisa jalanin lewat file HTML yang sangat sederhana. Ya, nanti kita lihat gimana caranya. Nah, tadi katanya ada 2 script, apa aja? Yang pertama adalah kita panggil React-nya itu sendiri sebagai library utamanya. Terus di bawahnya kita panggil package yang namanya React DOM supaya kita bisa menggunakan metode untuk manipulasi DOM-nya. Supaya mempermudah kita kalau mau nambah elemen, ngapus elemen, ngubah elemen, dan seterusnya. Ya, jadi ada 2. Kalian nulisnya begini. Misalkan kalian punya indeks HTML, kasih aja struktur dasar ya. Kasih div kosong sebagai tempat penampungannya tadi. Kalau tadi kan pakai JavaScript, kita lihat divnya kita kasih ID app. Nah, kalau sekarang React ngasih namanya ganti ya. Kalau React sebelumnya, React 17 itu ID-nya app. Tapi di React 18 dia ganti ID-nya jadi root. Nah, kenapa? Nanti kita lihat ya. Tapi yang pasti nih, yang tadi saya bilang React-nya manggil 2 script tuh ini. Jadi ada script React-nya, React 18 dari sini, dan juga React DOM dari sini. Nanti di dalamnya kita tinggal buat nyiapinnya. Ini sebenarnya buat nyiapinnya kalian bikin JavaScript yang memanggil si root ini sebagai kontainer. Atau kalau misalkan teman-teman nggak mau ngetikin ini, males pak ngetik gitu ya, kita kunjungin dokumentasinya React. Silakan datang ke dokumentasinya React, terus klik Learn, terus kita ke Installation supaya dapetin filenya ya. Kalian scroll ke bawah, ada di sini Try React Locally. Nah, ini kalian bisa download aja nih di sini. Jadi kalau kalian klik, nanti kalian akan diarahkan ke sebuah script yang ada script React. Kalian bisa download aja nih di sini. Jadi kalau kalian klik, nanti kalian akan diarahkan ke sebuah script yang ada script React-nya. Ya, yuk kita siapin. Buka kode editornya. Di sini saya bakalan pakai Visual Studio Code. Oh ya, tapi sebelumnya tolong siapin dulu folder ya teman-teman ya. Saya udah nyiapin foldernya di desktop. Saya kasih nama foldernya belajar React seperti ini. Supaya nanti kita bisa nyimpen filenya di dalam. Ya, kalau sudah, silahkan buka VS Code-nya. Ini dia, dibuka VS Code-nya. Terus kita maximize dulu, kita ke file, open folder yang tadi yang ada di desktop. Ini ya, kita select folder. Nah, sekarang kita bikin file namanya index.html. Oke, kalian boleh copyin semua script yang tadi dari dokumentasi React-nya, tapi kita akan copyin dikit-dikit supaya nanti kita paham maksud dari masing-masing barisnya apa. Oke. Jadi teman-teman boleh ketik aja tanda seru tab di sini. Ini supaya simple, kita metanya hapus dulu aja ya. Kita metanya hapus dulu. Di sini kita kasih belajar React. Oke. Jadi teman-teman boleh ketik aja tanda seru tab di sini. Ini supaya simple, kita metanya hapus dulu aja ya. Kita metanya hapus dulu. Di sini kita kasih belajar React. Terus di bodinya tadi kita bikin sebuah div yang ID-nya root. Oke. Terus di bawah sini kita punya script yang tipenya text/java.
JavaScript yang di dalamnya kita panggil apa tadi? Const, lalu apa? Container, dokumen, titik get element by ID. Sebenarnya mau pakai query selector juga bisa. JavaScript carikan saya elemen yang ID-nya root. Oke. Nah ya, tinggal kita kopikan link ke React-nya. Kita buka lagi tadi dokumentasinya, kita copy 2 baris ini, script-nya aja, gitu ya, apa yang ada di dalamnya. Maka kita akan ikuti yang ada di tutorial Next.js-nya. Kita kopikan 2 ini dulu, kembali ke sini, kita simpan di bagian head. Folder yang tadi yang ada di desktop ini ya, kita select folder. Nah sekarang kita bikin file namanya index.html. Oke, kalian boleh copyin semua script yang tadi dari dokumentasi React-nya, tapi kita akan copyin dikit-dikit supaya nanti kita paham maksud dari masing-masing barisnya apa. Oke, jadi teman-teman boleh ketik aja tanda seru tab di sini. Ini supaya simple, kita metanya hapus dulu aja ya. Kita metanya hapus dulu. Sini kita kasih belajar React. Terus di bodinya tadi kita bikin sebuah div yang ID-nya root. Oke. Terus di bawah sini kita punya script yang tipenya text / JavaScript yang di dalamnya kita panggil apa tadi? Const, lalu apa? Container, dokumen, titik get element by ID. Sebenarnya mau pakai query selector juga bisa. JavaScript carikan saya elemen yang ID-nya root. Oke. Nah ya, tinggal kita kopikan link ke React-nya. Kita buka lagi tadi dokumentasinya, kita copy 2 baris ini, script-nya aja. Ya kalian bisa lihat lengkapnya ada di sini ya, cuman anggap aja kita nggak paham gitu ya apa yang ada di dalamnya. Maka kita akan ikuti yang ada di tutorial Next.js-nya. Kita kopikan 2 ini dulu, kembali ke sini, kita simpan di bagian head. Sudah ya, jadi kita udah manggil 2 script React. Save dulu, jangan dulu dijalanin, kita balik dulu ke slide-nya. Oke, udah ya, 2 ini sudah. Berikutnya, kita siapin aplikasi kita. Kita tadi udah bikin div yang nama kelasnya root. Itu akan kita jadikan sebagai wadah dari aplikasi kita. Ya, nah ini untuk menyiapkan aplikasi React, kita butuh metode yang namanya React DOM .create root. Nah, metode ini diambil dari package React DOM yang udah kita panggil tadi. Kalau kalian nggak panggil yang baris 2-nya, ini nggak akan jalan. Ya, metode tadi kita akan gunakan sebagai wadah dari aplikasinya. Jadi React tuh pengen tahu dulu root aplikasinya mana nih. Setelah itu, kita butuh sebuah metode yang namanya render buat nampilin elemen yang kita mau. Dalam hal ini, elemen H1. Ya, supaya kasusnya sama dengan kasus waktu kita bikin pakai HTML polos tadi ya. Oke, jadi nulisnya gini, kita butuh variabel namanya root, sebenarnya namanya bebas aja ya. Terus kita panggil React DOM create root dari elemen yang udah kita tentukan tadi. Kebetulan tadi kan elemennya namanya div dengan ID root, kita simpan ke kontainer, masukin ke dalam create root, baru kita panggil root.render buat nampilin elemen yang mau kita tampilin. Nih, dari sini harusnya teman-teman udah bisa lihat, buat nampilin ya kita cukup 1 baris. Kalau pakai JavaScript tadi kita butuh 5-6 baris. Ya, kita coba dulu. Kalian mau ketik manual ini boleh, silahkan disalin, atau mau balik lagi kita copy dari script yang kita download juga bisa. Ya, balik ke sini, kita ambil aja ini nih.
ambil. Cuman kan di sini tulisannya my app ya. Nah, ini disebutnya komponen, kita masih akan bahasnya nanti ya. Kita copy dulu aja. Kita simpan di bawah sini. Nah, rendernya kan kita nggak mau my app. Ini apa? Kita belum belajar nih. Kita bikin manual aja. Kita pakai H1. Kita tulis H1 dulu ya. Terus misalnya kita tadi mau tulisannya apa? Belajar React bareng WPU atau bareng Padika. Itu kita munculin roketnya. Pencet, kalau kalian pakai Windows, pencet Windows titik. Terus cari aja roket. Nah, ini ya supaya muncul. Sudah, nampilinnya cukup satu baris. Nah, buat ngejalaninnya, teman-teman bisa kalau pakai VS Code, klik kanan, terus open with live server. Kalau misalkan nggak ada, Pak, saya kok nggak ada live servernya? Install dulu. Klik tombol extension di sebelah kiri, terus cari aja live server. Ini sebuah extension buat menampilkan web menggunakan local server ya. Nih, silakan diinstal. Kalau sudah, nanti kalau diminta restart VS Code-nya, restart aja. Tapi kalau enggak ya nggak usah. Udah, balik lagi, kita tutup sidebar-nya, klik kanan, open with live server. Nah, tampilnya kosong gini teman-teman. Mana H1-nya? Kalau kosong tampilnya atau nggak tampil apa-apa, itu kemungkinan ada error. Nah, mari kita lihat errornya di mana ya. Caranya kalian klik kanan, terus inspect, terus kalian ke console. Nah, ini ada error nih. Katanya unexpected token. Kenapa nih? Ternyata React tidak mengenali tag H1 di dalam rendernya. Loh, kenapa? Mari kita kembali dulu ke slide. Ya, harusnya teman-teman juga sama. Harusnya error. Ya, errornya kayak gini tuh. Unexpected token. Ternyata memang ini adalah error yang diharapkan gitu. Justru kalau nggak error, H1-nya tampil, nah itu justru ada yang aneh tuh. Kenapa error? Nih, karena ternyata React-nya nggak mengenali H1. Ya, di dalam metode render, H1 ini bukan JavaScript. Terus apa itu? Itu adalah sebuah sintaks HTML atau ekstensi dari HTML yang namanya JSX. Dan secara default, browser itu nggak mengenali JSX. Yang dikenali sama browser itu kan HTML, CSS, JavaScript ya. Supaya si browser ini bisa mengenali JSX, kita butuh sebuah compiler yang bisa nerjemahin JSX jadi sintaks JavaScript biasa supaya kebaca. Nah, gimana cara nginstal compilernya? Kita akan menggunakan sebuah compiler yang namanya Babel, yang akan kita gunakan sebagai penerjemahnya. Ya, jadi kalian bisa nambahin Babel. Babel itu websitenya resminya ada di sini. Sama ya, kita pakai CDN lagi lewat unpackage ya. Tapi jangan lupa nanti kalian ubah tipe dari JavaScript menjadi text/JSX. Kan tadinya text/JSX. Kan tadinya text/JavaScript ya. Untuk menginformasikan pada si bubble-nya bahwa kita bakalan ngubah JSX menjadi JavaScript. Nih, kalian tambahin ini di atas script-nya, terus jangan lupa nanti ganti nih. Tadi kan ini kita tulisnya JavaScript ya. Oke, ini kalian bisa copy lagi dari script yang di-download tadi. Nih, kembali ke sini. Harusnya bubble-nya ada di sini ya. Oh, ini disimpannya di head ya. Jadi boleh aja mau disimpan di head boleh. Kita kembali ke codingnya, kita simpan di head di sini. Kalau di slide saya disimpannya di bawah sini, ya nggak apa-apa juga sama aja. Terus jangan lupa ganti ini, bisa jadi JSX atau bisa jadi bubble sama aja. Ya kalau teman-teman ganti jadi bubble, nanti tulisan di sininya tetap warna-warni. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, sekarang errornya udah nggak ada, tulisannya udah tampil. Tuh ya, mantap. Nggak ada. Gitu tulisan di sininya
tetap warna-warni. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, sekarang errornya udah nggak ada, tulisannya udah tampil. Tuh ya, mantap ya. Sama nggak teman-teman? Jadi, saya ucapkan selamat buat kalian karena itu adalah aplikasi React pertama kalian. Ya, harusnya sekarang semuanya udah berhasil nampilin web seperti ini. Nah, dan sekarang kita akan bandingin ya. Script vanilla JavaScript dan script React yang udah kita buat. Nih, ini JavaScript buat nampilin H1 yang tulisannya belajar React bareng WPU tadi. Sedangkan React seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bilang, Pak, cuma beda 2 baris, Pak. Nggak apa-apalah pakai JavaScript. Ya memang, kalau elemennya cuma 1, bedanya 2 baris. Tapi bayangin kalau misalnya kalian bikin elemennya ada 5, 10, 20, akan menduplikat berapa baris ini? Kalau di React, nambahnya nggak akan terlalu banyak. Tapi kalau pakai vanilla, nambahnya bisa berkali-kali lipat. Ya, jadi menggunakan React itu bisa mempermudah atau mempersingkat manipulasi DOM kita. Mantap ya. Sekarang sebelum lanjut, kita bahas dulu dikit mengenai JSX kali ya. Apa sih sebenarnya JSX itu, Pak? Apa bedanya sama HTML? Nah, kita lihat ya. Jadi JSX itu adalah sebuah ekstensi sintaks untuk JavaScript yang biasanya dipakai untuk deskripsiin UI yang sintaksnya kayak HTML. Jadi sebenarnya yang kita tulis di dalam metode render tadi itu JavaScript. Ya, nanti kalian bisa lihat tuh gimana caranya JSX bisa keluar masuk JavaScript dengan mudah. Tapi sebenarnya itu JavaScript yang bisa nulisin sintaks kayak HTML, mirip HTML. Nah, meskipun ada cara lain untuk bikin komponen tuh ya istilahnya elemen HTML-nya gitu ya. Ada cara lain, tapi kebanyakan developer React itu pakai JSX untuk bikin komponennya. Jadi kita ikutin aja ya, kita pakai JSX saja. Sintaks JSX ini kelihatannya kayak HTML, tapi dia lebih strict. Nah, striknya gimana nanti kita lihat ya. Dan dia juga bisa nampilin informasi yang dinamis. Beda seperti HTML yang statis. Nah, untuk nulisnya kita harus ingat 3 aturan JSX. Jadi JSX itu punya 3 aturan penting yang harus kita ingat-ingat. Apa aja? Kita bahas satu-satu. Aturannya ada di sini ya. Kalau teman-teman mau lihat dengan lebih detail, ada di dokumentasi React-nya. Yang pertama, JSX ini pada saat kita render harus selalu mengembalikan 1 buah elemen. Gak boleh lebih dari 1. Nah, tapi kan kalau kita bikin komponen elemennya banyak, Pak. Misalnya mau bikin card, kan dalamnya ada tulisan, ada gambar, ada tombol. Gimana bikinnya? Kita lihat. Yang kita udah coba, itu kan pada saat kita ngerender, kita nampilin cuma 1 elemen ya. Elemen H1 yang ada tulisannya. Ini nggak masalah, karena cuma 1 elemen. Jadi aman, tadi tampil dengan normal. Udah tampil. Sekarang gimana kalau gini? Pada saat kita ngerender, di dalamnya ada 3 elemen. Nah, kalau kalian tulis begini, error pasti. Karena metode rendernya tidak mengembalikan 1 elemen, malah 3 elemen. Kalau kalian pengen bikin ini menjadi 1 komponen, yang harus kalian lakukan adalah membungkus 3 elemen ini ke dalam 1 elemen lagi. Karena kalau ini dijalanin, ini pasti error. Tuh ya. Jadi kalau misalkan ada elemen JSX yang sejajar gitu, yang bersebelahan, maka dia harus dibungkus dengan tag pembungkusnya. Nah, apakah yang Anda maksud adalah JSX fragment? Jadi JSX fragment itu adalah banyak elemen yang mau kita jadikan 1, tapi tanpa bikin elemen baru. Sebenarnya kalian bisa bungkus ini pakai div, tapi nanti divnya jadi elemen sendiri. Kalau kalian nggak mau, kalian bisa bungkus pakai tag kosong kayak gini. Pokoknya metode rendernya harus ngembaliin 1 elemen. Ya, maka ini akan normal. Dengan asumsi kalian udah punya gambarnya. Ya, itu yang pertama. Jadi harus ngembaliin 1 elemen. Ingat-ingat. Yang kedua, kalian harus selalu tutup semua tagnya. Nah, ini yang saya bilang tadi salah satu karakteristik JSX yang strict. Kalau HTML itu nggak semua elemennya kita butuh tutup tagnya, teman-teman.
Kayak misalkan kalian bikin tag UL terus di dalamnya ada LI-nya. Kan LI itu punya buka LI sama tutup LI ya. Kalau kalian ilangin tutupnya, jadi LI buka tulisan nggak ada tutupnya itu boleh. Sama HTML-nya boleh aja. Tapi kalau JSX wajib ditutup. Gitu. Contohnya kayak gini. Ya tadi semua udah benar, H1-nya ada tutupnya. Bahkan kalau ada tag yang nggak punya pasangan, yang nggak punya penutup, tag tersebut harus self-closing. Jadi ini harus ditutup nih. Padahal kalau HTML nggak ada tutupnya begini, nggak masalah. Kan kalau tag pembuka, tag penutup tuh oke lah ya. Biasanya juga kalian lakukan. Bahkan kalau di VS Code udah ditutupin manual. Tapi kalau kalian lupa, misalnya nggak pakai tutup, kayak gini, error dia. Unterminated JSX content. Jadi dia anggapnya si JSX-nya nggak selesai. Tuh, yang kedua, selalu tutup semua tag-nya. Ingat-ingat. Yang ketiga, kalau ada atributnya, kalian gunakan camel case. Hampir untuk semuanya. Ini contohnya, kalau misalnya kalian punya metode yang namanya onClick, ya kan kalau di HTML tuh nulis onClick boleh aja, C-nya kecil tetap jalan. Tapi kalau di JSX harus huruf besar. Nah, ada beberapa atribut yang berubah nama. Contohnya kelas. Kalau di HTML kita mau ngasih kelas ke sebuah elemen, cukup tulis kelas huruf kecil semua, selesai. Tapi kebetulan di JSX kelas itu udah dipesen namanya. Jadi tulisan kelas di sini beda. Nanti dia bentrok sama kelasnya JavaScript. Makanya kalau kalian mau ngasih kelas di HTML di komponen kalian, ganti jadi class name. Huruf N-nya jadi besar. Itu contohnya ya. Nanti kalau kita udah masuk belajar JSX dengan lebih dalam, kita bakalan tahu atribut-atribut apa aja yang bisa kita pakai. Terus kalau berubahnya jadi gimana. Oke, itu 3 aturannya. Dan ini kalau kita jalanin, tampil alert seperti biasa ya. Kalian boleh coba, tinggal tadi di pause aja videonya terus disalin. Ya, jadi itu sekilas mengenai cara pakai React yang sangat sederhana, teman-teman. Berikutnya, kita masuk ke topik yang saya sebut dengan prerequisite. Ini biasanya selalu saya sampaikan ketika kita memulai sebuah seri baru, ya dimana kita harus tahu dulu nih, apa aja yang harus kita siapin kalau kita mau belajar React. Baik itu dari sisi pengetahuannya atau dari sisi softwarenya. Ya, kita lihat satu-satu. Yang pertama, materi apa yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Jadi jangan main loncat aja ke React kalau materi-materi ini belum kalian pahami ya. Yang pertama jelas HTML dan CSS. Karena harusnya kalian udah bisa bikin website yang bagus dulu pakai HTML, CSS. Baru habis itu kalian belajar JavaScript, fundamentals. Ya ini harus nggak bisa dilewat ya. Kalian harus tahu mengenai variabel, tipe data, pengulangan, pengkondisian, objek, function, array. Harus ngerti dulu. Baru kalian belajar DOM. Ya karena jelas kalau misalnya kalian pakai React tanpa ngerti DOM, kalian nggak akan ngerti manfaat React itu apa. Jadi cuman pakai-pakai aja. Tapi kalau kalian udah pernah bikin sebuah aplikasi JavaScript pakai DOM manipulation yang polos gitu ya, JavaScript polos, pasti kerasa begitu pakai sebuah framework atau library. Oh ternyata ini berusaha untuk menyelesaikan problem apa gitu ya. Berikutnya kalian harus paham juga mengenai teknik-teknik pemrograman di modern JavaScript atau ES6. Apa aja nanti kita lihat ya. Terus kalian harus paham juga mengenai command line interface dan juga Git. Karena nanti kedepannya kalian akan sering banget menggunakan CLI atau terminal. Entah itu buat download package, ambil dari GitHub, repository orang. Jadi harus benar-benar paham gimana caranya menggunakan Git dan juga menggunakan terminal ya atau CLI. Kalau kalian nginstal Git di komputernya, biasanya itu udah ada yang namanya Git Bash, atau kalau yang pakai Windows ada PowerShell, atau kalau yang pakai Linux sama macOS juga pasti ada terminalnya. Silahkan pahami perintah-perintah dasar yang biasanya dipakai di terminal ya.
Terus kalian juga harus belajar mengenai package manager, karena kedepannya React itu nggak dipakai dengan cara yang kita pakai tadi. Kita harus pakai misalnya NPM, modul bundler, builder, dan masih banyak lagi. Dan untuk memahami itu, kalian butuh paham juga mengenai Node.js. Jadi ini yang harus kalian kuasai dulu sebelum lanjut belajar React-nya. Jadi buat yang belum paham mengenai salah satu materi ini, sabar dulu, tahan dulu. Ya silakan mundur dulu aja belajar materi-materi ini. Karena jangan khawatir teman-teman untuk belajar materi-materi ini. Nah terus tadi untuk modern JavaScript-nya, karena sebetulnya teknik-teknik di JavaScript modern ini banyak banget ya. Apa aja yang harus kalian pelajari? Yang pertama harus tahu mengenai variabel pada ES6. Tahu kapan waktunya kalian deklarasi variabel pakai let, kapan kalian pakai const. Ya, pokoknya jangan lagi pakai var. Berikutnya kalian tahu gimana cara bikin function, ya, tahu caranya bikin function expression dan juga function declaration. Dan kalian harus tahu juga yang namanya arrow functions beserta perilakunya. Kalian harus paham mengenai object dan juga class beserta cara pakainya ya. Tahu gimana caranya instansiasi sebuah objek, tahu apa itu prototypal inheritance atau pewarisan pada JavaScript. Berikutnya kalian harus paham mengenai array dan metode-metode pada array. Dan pahami juga ada yang disebut dengan higher order function. Itu salah satunya adalah di metode-metode pada array seperti map, filter, reduce. Kita harus benar-benar paham ya. Tahu caranya destructuring, gimana caranya memecah objek menjadi variabel. Terus tahu bagaimana cara pakai template literals sehingga kalian dapat dengan mudah merangkai string yang ada variabel di dalamnya. Nggak perlu keluar masuk, nggak perlu konkatenasi. Pahami template literals. Dan juga pahami ternary operators. Karena di React ini sering banget dipakai. Ya, ternary operator itu yang tanda tanya dan titik 2 untuk mengganti if else menjadi one liner atau satu baris. Dan terakhir kalian harus paham mengenai modul sistem pada JavaScript. Gimana caranya import, export file kita atau metode kita menjadi sebuah modul. Ini yang harus kalian pelajari. Kalau misalkan ada yang masih belum paham, gak usah khawatir, karena di channel ini saya sudah sediakan jalur belajarnya. Teman-teman bisa ikutin semua materi yang dibutuhin untuk belajar React. Ada semua, mulai dari HTML, CSS, JavaScriptnya bahkan ada 3 playlist ya. Ini kalau di total bisa sampai 70 video kali ya. Silakan untuk yang JavaScript. Terus ada juga Git dan GitHub beserta belajar CLI ada di dalamnya dan belajar Node.js dan NPM ada juga di situ. Ya, jadi silakan itu dipelajari dulu ya. Jangan buru-buru pengen belajar React tapi fundamentalnya belum paham. Nah, berikutnya setup editornya. Untuk menggunakan atau membuat aplikasi pakai React tentu saja kita butuh editor ya atau kode editor. Kalian bisa pakai macam-macam, cuman yang akan kita gunakan di seri ini adalah VS Code yang harus kalian install linternya yaitu ESLint. Gitu. Coba cek extensionnya udah diinstal apa belum. Terus konfigurasinya udah dilakukan apa belum. Nanti kalau misalkan belum, teman-teman bisa cek di dokumentasi React-nya ada gimana cara konfigurasi linternya. Jangan lupa juga install extension untuk format kode kalian supaya gampang diaturnya, nggak perlu ngerapihin manual yang namanya prettier. Dan kalian bisa install browser extension yang namanya React Developer Tools. Ini kayaknya ada untuk semua browser-browser populer. Ya, setidaknya untuk browser yang saya pakai yaitu Google Chrome ini ada. Oke, itu jadi prerequisite untuk belajar React di seri kita kali ini. Oke, dan kalau teman-teman
Sekarang udah siap untuk belajar lebih jauh mengenai React ini. Di bagian kelima kali ini kita akan masuk ke bagian paling penting, yaitu kita akan membahas mengenai konsep-konsep utama yang ada pada React ya. Jadi apa aja sih konsep yang menjadi inti yang harus kita pelajari di dalam React ini. Jadi kalau teman-teman lihat ada 3 core konsep di dalam React. Yang pertama jelas adalah komponen. Yang kedua ada yang disebut dengan props. Dan yang ketiga ada yang disebut core konsep. Ya, bahas sekarang untuk konsep yang props. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan state. Ya, jadi 3 hal ini harus teman-teman kuasai dulu atau minimal tahu dulu ya sebelum kita masuk ke konsep-konsep React lain atau fitur-fitur React lain yang lebih kompleks lagi. Kita bahas dulu mengenai komponen ya. Gimana cara kita membuat UI di dalam React menggunakan komponen. Ya, jadi intinya pada saat kita membuat UI, ya sebuah UI itu kita bisa pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang kita sebut dengan komponen. Mulai dari contohnya yang tadi kita buat adalah komponen header ya atau heading gitu. Sebuah komponen itu bisa sangat sederhana, hanya terdiri dari satu elemen saja atau bahkan sangat kompleks. Bahkan satu halaman web pun itu kita bisa anggap sebagai sebuah komponen. Walaupun jadinya komponennya gede banget gitu ya. Jadi komponen-komponen UI yang bisa kita lihat dan kita interaksikan bisa kita anggap sebagai komponen. Nah, dengan komponen itu kita bisa bikin potongan kode yang independen atau mandiri yang kedepannya bisa kita gunakan kembali. Atau jadi komponen yang reusable istilahnya. Ya, jadi contohnya kalian bisa anggap sebagai blok-blok pada Lego lah ya, yang bisa kalian susun gitu. Dimana nantinya kita bisa susun potongan-potongan kecil tadi agar menjadi sebuah blok atau sebuah bentuk yang lebih besar. Yang kalau misalkan kita mau bongkar pasang, itu bisa kita lakukan dengan lebih mudah. Jadi kalau pengen ngubah elemen pada UI-nya, kita tinggal ubah komponennya aja. Nah, ini contoh komponen yang bisa kalian lihat. Misalnya kita mau bikin sebuah media komponen. Yaitu di dalamnya juga bisa terdiri dari beberapa komponen lagi. Ada komponen image, ada komponen deskripsi, ada komponen button. Jadi yang kecil-kecil ini juga komponen. Ketika kita rangkai menjadi sesuatu yang lebih besar, contohnya media ini atau card lah ya, itu juga bisa kita jadikan sebagai komponen. Nah, nanti card ini kita simpan ke dalam sebuah section tertentu di dalam website kita. Section itu bisa kita anggap juga jadi sebuah komponen. Nah, untuk bikin komponen di React tuh gimana caranya? Pertama, teman-teman harus pahami dulu bahwa komponen pada React itu pada dasarnya adalah sebuah function yang kita bikin pakai JavaScript. Jadi nanti setiap teman-teman mau bikin komponen harus bikin function dulu. Nah, terus nama functionnya itu kalian harus tulis diawali dengan huruf besar. Ya kan, kalau function tuh biasanya huruf kecil ya, huruf kecil terus camel case, tapi kalau khusus untuk komponen, teman-teman bikinnya pakai huruf besar. Nah, nanti functionnya mengembalikan nilai elemen UI-nya. Dan elemen UI itu teman-teman tulis pakai JSX. Ya, jadi strukturnya HTML, tapi di dalamnya bisa pakai JavaScript. Nah, nanti pada saat mau ngerendernya, teman-teman panggil seolah-olah dia adalah tag HTML. Gitu. Sama kayak tadi kita manggil H1 gitu. Tapi sekarang kita manggil komponennya dengan ada tag pembuka dan tag penutupnya. Ya, contohnya kayak gini. Jadi kalau tadi tulisannya kita langsung tulis di metode render, sekarang kita tarik untuk jadi sebuah komponen terpisah. Caranya teman-teman bikin sebuah function, misalnya kita kasih nama header, depannya huruf besar, terus dalamnya kalian nge-return JSX-nya. Jadi yang tadinya ada di render pindah ke
function header. Terus pada saat di render, kita tinggal panggil komponennya, tapi pakai lebih kecil dari dan self closing tagnya. Gini ya, mari kita coba ya. Kita balik ke codingnya lagi. Sekarang kita akan ubah agar komponen kita yang tadinya langsung ditulis di render jadi sebuah komponen terpisah ya. Kita bikin functionnya di sini. Function huruf besar header misalnya. Nulisnya kayak function biasa, langsung return kurung buka kurung tutup JSX-nya. Ini kita cut aja. Cut, masukin ke dalam. Tinggal kita panggil header. Jangan lupa ditutup tagnya. Ya. Jadi ini caranya kalau mau pakai gaya komponen ya. Kita save dulu, kita lihat hasilnya. Tuh ya, sama aja. Sekarang kalau kita lihat, kita inspect elemennya ada di sini ya. Di belajar React bareng Pak Dika dalam bentuk H1. Berikutnya, kita bisa bikin komponen yang bersarang. Jadi kita bisa bikin komponen berada di dalam komponen lain. Kita lihat, sebuah aplikasi itu biasanya di dalamnya terdapat banyak komponen. Jadi kayak tadi kita lihat media komponen, itu di dalamnya ada 3 komponen. Jadi dibentuk oleh komponen-komponen kecil lain di dalamnya. Kita bisa nyimpen komponen di dalam komponen lain. Contohnya nih, kita mau masukin komponen header yang udah kita buat tadi ke dalam komponen homepage. Jadi misalnya satu halaman penuh kita mau bikin dia jadi sebuah homepage yang di dalamnya kita bikin strukturnya. Misalkan ada header, ada main, ada footer gitu misalnya ya. Nah, tapi di sini kita mau bikin headernya dulu aja. Nah, caranya kita harus bikin function untuk setiap komponen yang mau kita buat. Caranya gini. Jadi tadi kita udah punya komponen header, sekarang kita punya komponen homepage. Yang di dalamnya, ingat kita harus mengembalikan sebuah elemen ya, ini aturan JSX yang di dalamnya ada header. Kalau mau pakai div gini boleh, atau kalau mau bikin sebagai fragment nggak ada divnya juga boleh tadi ya. Jadi tag kosong. Nah, nanti pada saat render kita tinggal panggil komponen yang gedenya, yaitu homepage. Oke, kita coba lagi. Sekarang kita kembali ke codingnya. Sekarang di sini kita bikin function homepage. Oke, ingat huruf depannya huruf besar. Terus biasanya dibikin sebagai camel case ya. Kalau ada kata berikutnya huruf besar juga. Dia mereturn gini. Ya, kalian bisa bikin pakai fragment. Jadi cukup begini aja. Atau mau bikin pakai div juga boleh. Ya, atau biar rapi ini kita turunin aja lah. Ya. Ini turunin. Baru di dalamnya kita panggil si headernya. Gitu. Jadi homepage memanggil header, homepage kita render. Sini. Homepage. Ya, kita save, kita lihat lagi hasilnya, kembali ke browser, aman ya. Kalau kita lihat inspect, harusnya sekarang dia ada di dalam root seperti ini. Baik teman-teman ya, sekarang setelah kita tahu bagaimana caranya bikin komponen bersarang, kita akan coba untuk menggunakan kembali komponen yang sudah pernah kita buat. Ya, karena tadi kan konsep komponen pada React itu salah satunya adalah reusable. Jadi kita cukup bikin satu komponen, kita bisa pakai berulang-ulang. Ya, caranya gimana? Kita akan lihat ya. Jadi kita bisa menggunakan komponen secara berulang-ulang dengan cara menuliskan tagnya kembali di dalam komponen lain atau saat kita render. Contohnya kayak gini. Jadi kalau misalnya di dalam komponen homepage kita mau manggil 2 kali komponen header, ya walaupun contoh kali ini agak aneh ya, tapi ini bisa. Maka nanti akan menghasilkan 2 komponen seperti ini tampilannya. Silakan kalau kalian mau coba nambahin komponennya jadi 2, jadi 3, bisa ya. Nah, tapi selain kita bisa menggunakan komponennya berulang-ulang, tentu saja kita juga pengen pada saat kita panggil komponennya lagi, informasi yang ada di dalamnya itu berbeda. Nah, ini perilaku dari komponen yang berikutnya, yaitu dinamis. Jadi selain reusable, dia juga dinamis.
Ya, jadi gimana caranya nih kalau kita pengen menggunakan komponen yang sama tapi informasinya beda? Ya, contoh sederhana di dalam komponen header kita, misalnya kita pengen nampilin tulisan yang berbeda. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan yang namanya props. Ya, kita bahas dulu apa itu props. Jadi, di dalam HTML biasa itu kan kita bisa pakai atribut untuk mengubah perilaku dari sebuah elemen. Ya, kita bisa kasih kelas, kita bisa kasih ID, kalau image kita bisa kasih source src, kita bisa kasih style, dan masih banyak lagi ya. Dan itu menyebabkan perilaku dari setiap elemennya bisa berubah meskipun elemennya sama gitu. Contohnya nih, tadi ya seperti atribut src yang ada di dalam elemen image. Kita bisa mengubah sumber gambarnya. Jadi kita bisa punya 5 tag image yang src-nya beda-beda. Tagnya sama, tapi gambarnya beda-beda gitu ya. Itu kalau di HTML. Nah, mirip seperti itu, kita juga bisa mengirimkan properti sebagai informasi buat sebuah komponen. Nah, React nyebutnya ini props. Ya, props itu nantinya bisa ditangkap sebagai sebuah objek saat komponen dibuat. Jadi pada saat kita bikin komponen, propsnya bisa dikirim, dan pada saat ditangkap, props itu bentuknya adalah objek. Nah, kita akan coba untuk menampilkan tulisan yang berbeda pada komponen header kita. Ya, misalnya gini, kita panggil komponen header 2 kali, tapi setiap komponennya punya props, ya kita sebutnya props author yang nilainya beda. Maka author ini nanti akan ditangkap atau dikirimkan ke parameter props yang bentuknya adalah objek. Sehingga bisa kita panggil nanti di dalam JSX-nya sebagai properti dari objeknya. Nulisnya kan gini ya, props titik author. Nah, kalian bisa nyimpen propertinya ke dalam kurung kurawal. Nah, kurung kurawal di sini digunakan untuk masuk ke dalam script JavaScript pada saat kita lagi ada di JSX. Dan ini maka akan menghasilkan tampilan yang berbeda karena masing-masing punya props author yang beda. Kita coba ya. Balik ke coding kita. Sekarang kita panggil header-nya 2 kali. Ya, kalian bisa klik di sini terus Alt Shift bawah. Nah, tapi kita kasih props yang beda. Kita kasih nama aja author, ya nama propsnya bebas ya. Misalnya penulis gitu, atau kita kasih name aja ya. Name gitu ya, sama aja. Yang pertama name-nya adalah WPU. Begini, yang kedua name-nya adalah Padika. Masih bingung buat website WordPress? Pilih Hostinger dan kamu bisa bikin WordPress dengan cepat. Ada control panel dengan desain yang menarik dan intuitif. Begini. Nah, sekarang kita udah punya propsnya, akan dikirim ke komponen header. Tangkap di sini props. Karena dia bentuknya objek, maka kita bisa ganti kurung kurawal untuk manggil JavaScript, panggil objeknya, lalu kita panggil name-nya, ya, gitu. Coba kita lihat hasilnya, save dulu, kita kembali ke browsernya. Nah, ini dia. Jadi udah ada yang atas WPU, yang bawah Padika ya. Save dulu, kita name-nya. Ya, gitu. Nah, ini dia. Jadi dulu kita name-nya. Ternyata, nah ini dia. Jadi udah ada yang atas WPU, yang bawah Padika ya. Sip. Itu dia komponen yang sama tapi propsnya beda. Simple aja. Oke. Berikutnya kita bisa melakukan refactor pada props kita supaya nulisnya lebih rapi. Yang pertama kita nggak perlu nulisin objeknya. Kita bisa pakai teknik destructuring supaya langsung manggil nama propsnya atau propertinya ya.
Terus kita juga bisa menggunakan ternary operator ketika kita pengen bikin nilai default pada propsnya. Jadi misalnya kita pengen pada saat manggil sebuah komponen itu nggak pakai props, tapi ada nilai default yang dipakai. Tapi kalau kita kasih props, maka nilai dari props itu akan nimpa nilai defaultnya. Contohnya gini. Jadi kita panggil 2 kali sama seperti sebelumnya, tapi komponen yang pertama nggak pakai props nih. Harusnya kan error nih, tapi kita tangani di sini pakai ternary. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih. Tadi kan kita ngambilnya pakai objek props ya. Sekarang kita nggak perlu panggil objeknya lagi. Kita sudah langsung bisa ngambil propertinya menggunakan destructuring. Caranya pada saat nulis parameter kita kasih kurung kurawal supaya langsung masuk ke objeknya, ngambil propertinya. Jadi nggak perlu tulis props author atau props nama lagi. Kita cukup langsung panggil nama propertinya dan di sini kita pakai ternary nih. Jika author ada isinya, maka pakai nilai author tersebut. Kalau nggak ada, kalau nilainya false, kan ambil yang kanan ya. Kasih nilai default WPU. Jadi karena yang pertama ini nggak ada, maka yang dipakai WPU. Tapi karena komponen header yang kedua ini punya props, maka timpalah WPU pakai isi dari propsnya. Ya, kita coba. Balik ke sini, ini kita hapus, jadi name-nya nggak perlu. Sekarang kita pecah atau kita masuk ke dalam propsnya pakai destructuring, cukup ambil name-nya. Sekarang di dalam sini nggak perlu lagi pakai nama objeknya. Kita bisa kasih ternary. Jika nilainya true, tampilkan name-nya. Jika nilainya false, tampilkan WPU. Oke, kita akan lihat hasilnya sama ya. WPU dan Pak Dika. Oke, lanjut lagi teman-teman. Sekarang kalau misalnya teman-teman pengen nampilin data yang banyak menggunakan pengulangan. Misalnya teman-teman pengen nampilin data menggunakan list item. Pakai UL atau OL ya. Ya, jadi kan sangat umum atau biasanya juga kita sering banget pengen nampilin banyak data pakai pengulangan. Misalnya datanya dalam bentuk array, dalam bentuk objek, atau dapat dari API misalnya, ngambil dari database. Pengen nampilin datanya tapi pakai pengulangan. Nah, salah satu caranya kita bisa pakai salah satu metode pada array. Ya kan banyak tuh ya, bisa pakai for each, bisa pakai filter, bisa pakai map. Itu metode yang ada pada array. Nah, itu ditujukan untuk memanipulasi data dan menampilkan elemen UI yang identik secara style. Kayak misalkan kita nampilin 10 LI, kan sama semua tuh. Tapi informasinya beda. Tiap LI punya data yang beda di dalamnya. Kayak contoh kali ini kita akan coba pakai array map ya untuk melakukan pengulangannya. Misalnya kita kasih sebuah contoh klasik. Kita punya sebuah variabel yang namanya students yang berupa array. Di dalamnya ada 3 buah data mahasiswa. Yang pertama ada Sandika, yang kedua ada Dodi, yang ketiga ada Eric. Nah, kalau kita mau nampilin datanya ke dalam LI, teman-teman bisa gunakan map kayak gini ya. Panggil array-nya, terus kita map, ambil elemen di dalamnya, pakai arrow function, tampilin tiap-tiap data atau elemen pada array-nya. Oke, simple aja, kita coba ya. Balik ke codingnya, kita bikin dulu di sini ya. Kita kasih const students, ada s-nya karena dia array-nya banyak isinya. Kita kasih Sandika, Dodi. Suka ngikutin playlist pembelajaran di WPU pasti udah kenal lah ya 3 orang ini. Sekarang kita mau panggil ini header yang ini kita hapus saja. Sekarang di bawahnya kita mau bikin UL. Ya, kita bikin UL seperti ini. Di dalamnya kita mau looping LI-nya. Nah, loopingnya berarti kita kan butuh JavaScript ya. Kalau mau pakai JavaScript, kita buka dulu kurung kurawal, lalu kita tulis students titik
map, lalu kita panggil arrow function, student. ambil satu elemennya singularnya, kan kalau students itu jamak ya, plural ya, kita ambil singularnya student, arrow function. Nah ini karena kita mau nampilin lagi JSX-nya, kita pakai kurung buka kurung tutup. Ini buat ganti-ganti mode dari JSX ke JavaScript. Kita buka LI, kita buka kurung kurawal karena kita mau tampilin studentnya. Kita tutup lagi, lalu sudah ya. Ini kita save. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah itu dia, tampil ya, Sandika, Dodi, Erik. Kelihatannya udah oke, tapi kalau misalkan teman-teman lihat di inspect, ini harusnya ada error nih. Kita lihat di bagian konsol. Nah, ternyata ada error nih. Katanya, each child in a list should have a unique key prop. Nah, jadi katanya kalau teman-teman bikin list atau melakukan looping pada elemen yang sama, tiap-tiap elemen tadi harus punya properti key yang memiliki nilai yang unik. Nah, kita tadi nggak ngasih properti ya. Nah, ini kenapa error? Karena dia butuh unique key. Apa itu unique key? Nih, tadi warningnya menjelaskan bahwa ada prop key yang hilang. Katanya kita butuh properti yang namanya key. Kenapa ada warning? Karena React tuh butuh sesuatu untuk menandai elemen dengan nilai yang unik. Ketika elemen tersebut kita generate menggunakan looping. React nganggapnya semua elemennya sama. Harusnya tiap elemen tadi meskipun LI-nya sama harus punya penanda supaya nanti ketika ke depannya ada perubahan, React tahu yang mana yang berubah. Karena yang React lihat elemennya, bukan isinya. Nah, di kasus kita bisa menggunakan nama student sebagai nilai dari properti key-nya. Kenapa? Karena kebetulan nama studentnya nggak ada yang sama. Sandika, Dodi, Erik, beda-beda semua. Tapi kan kalau kita pakai nama student, ada kemungkinan ketemu dua mahasiswa yang namanya sama. Berarti nggak bisa kita pakai harusnya ya. Nah, ke depannya sebaiknya kalian gunakan nilai yang bisa dipastikan unik. Misalnya menggunakan unique ID. Tuh, jadi kalian bisa kasih gini, kasih property key yang nilainya sama dengan nilai student supaya problem tadi hilang ya. Kita coba balik lagi ke coding kita kasih property key yang nilainya student. Ini. Jadi sama antara key dan value-nya ya. Sekarang balik ke browsernya. Errornya hilang, tampilnya udah oke ya. Mau belajar HTML, CSS, dan JavaScript gratis selama 10 hari? Join Revo.u Fundamental. Berikutnya, gimana kalau kita mau nambahin interaksi? Nah, kita bisa nambahin interaktivitas dengan yang namanya state. Nah, ini seru nih teman-teman. Jadi kita tahu bahwa banyak hal di halaman kita yang bisa berubah karena ada interaktivitas dari user. Ya, sesimpel user ngeklik tombol, nginputin sesuatu di text field atau di kolom inputan, atau ngegerakin mouse. Itu adalah sebuah event yang bisa bikin keadaan berubah di halaman kita. Entah itu tampilannya, entah itu sebuah nilai, tulisan, ganti warna, ganti keadaan, dan seterusnya. Di dalam React, data yang berubah seiring waktu itu kita sebut dengan state. Data yang berubah kalau ada yang kita lakukan ya atau seiring waktu itu disebut dengan state. Nah, kita bisa nambahin state untuk komponen yang kita bikin, komponen yang manapun. Dan nilai dari state itu bisa kita ubah atau bisa berubah ketika kita butuhin. Nah, untuk nambahin interaktivitas pada elemen atau komponen kita, React tuh pakai state dan juga event handler. Misalkan on click, on key up, on mouse over, dan seterusnya. Ya, itu tadi state. Nah, di dalam React ada juga yang namanya state dan hooks. Ya, atau hooks ya. Misalnya gini, kita akan membuat sebuah tombol biasa,
yang kalau kita klik akan menambah jumlah angka sesuai dengan berapa kali tombol tersebut diklik. Jadi nanti di dalam tombolnya kita kasih angka 0. Kalau kita klik tombolnya sekali, angka 0 di dalam tombolnya ganti jadi 1. Klik lagi, nambah lagi. Klik lagi, nambah lagi. Ya, tampilannya kayak gini, kita bikin tombol misalkan ada like, terus dalam kurung angka. Udah berapa kali nih tombol like diklik gitu. Nah, React itu punya serangkaian function yang disebut dengan hooks. Jadi React tuh punya banyak hooks. Ya, kegunaannya macam-macam. Tapi yang jelas, hooks ini memungkinkan kita untuk nambahin logic pada komponen kita. Jadi hooks apa bisa melakukan apa, hooks apa bisa melakukan apa. Salah satu hooks yang biasa dipakai, yang tujuannya untuk mengelola state adalah set state. Jadi ada sebuah hooks yang namanya set state. Satu dari banyak hooks yang React punya. Tugas dia adalah untuk mengelola state. Di mana set state ini ketika kita panggil, dia mengembalikan nilai berupa array. Ingat array ya, nilai di dalamnya bisa banyak. Dan nanti kita bisa akses isinya pakai destructuring. Set state mereturn array yang bisa kita ambil pakai destructuring. Elemen pertama pada array, hasil kembaliannya, itu adalah nilai dari state-nya. Apa yang mau kita kelola. Variabel nih, variabel yang mau kita kelola. Itu elemen pertama. Elemen keduanya, bentuknya function. Yang bertugas untuk mengubah nilai elemen pertama tadi. Yang satu nilainya, yang mungkin berubah-ubah. Yang satu fungsi untuk mengubah nilainya. Ya, ada dua, selalu berpasangan. Nilai yang berubah dan cara mengubahnya, ada dua. Nama functionnya boleh apa aja, sebenarnya nama state-nya juga boleh apa aja ya. Tapi biasanya nama functionnya ini diawali dengan kata state, lalu diikuti dengan nama state-nya atau nama nilainya. Jadi pasangan, misalnya tadi like, kita bisa bikin nama state-nya like. Berarti nama functionnya set like. Atau kalau misalnya state-nya score, berarti nama function buat ngubahnya set score. Ya, selalu berpasangan. Ini contohnya, kita bisa punya variabel likes dan fungsi set likes. So, research shows that 70% of startups offer some remote work and they prefer hiring virtual assistants. Is it true, Tanya? Yes, Vina. I actually have a lot of friends. Kita tulis pakai destructuring. Jadi kita panggil hooks-nya React use state. Ini mengembalikan array. Langsung kita tangkap pakai destructuring. Kurung siku, ambil variabelnya, ambil function-nya. Ya, yang pertama, nanti kita bikin dulu itu. Terus, kita juga bisa ngasih nilai awal pada variabelnya. Misalnya kita pengen nilai awal dari variabel like ini 0. Nah, maka kalian langsung kasih aja argumen pada hook use state-nya. Kayak gini. Nah, ini akan menentukan bahwa nilai awal dari variabel likes itu 0. Kalau mau diubah jadi 1 gimana? Nanti pakai set likes. Kita lihat. Set likes itu disebutnya state updater function. Sebuah function yang bisa mengupdate nilai dari state, variable state. Ya, jadi set likes tadi namanya state updater function. Untuk menjalankan function si set likes ini, kita bisa panggil di dalam function lain di komponen kita. Ya, jadi kita bisa bikin function set likes gitu misalnya. Misalnya gini, kita mau ubah nilai likes agar bertambah 1 setiap tombol diklik. Dan misalnya kita akan lakukan di dalam sebuah function yang nanti kita buat namanya handle click. Ini function ketika event dijalankan. Ketika tombol diklik, panggil function namanya handle click. Nah, di dalam handle clicks nanti kita panggil set likes gitu ya. Kayak gini. Panggil set likes, di mana nanti di dalamnya likes akan bertambah 1. Itu cara ngelola state di dalam React. Nah, nyimpan handle clicknya di mana? Ini bisa kita simpan di dalam komponen kita. Ya, kita lihat saat kita bikin event handlernya. Nih, jadi terakhir yang perlu kita lakukan
tinggal kita bikin tombolnya buat nanganin eventnya. Ya, bikin tombol button biasa, kasih props on click gitu ya. Jangan lupa nulis nama event harus pakai camel case. Kita udah bahas tadi di aturan JSX ya. Nulis on click kalau di HTML biasa bisa huruf kecil semua, tapi kalau di JSX harus camel case. On click C-nya gede. Nah, terus nanti kita tampilin jumlah likes-nya di dalam value dari buttonnya. Kayak gini. Jadi kita punya komponen button yang punya props on click, di mana props on click ini kalau dijalankan eventnya akan memanggil fungsi handle click. Ini kenapa di sini nggak pakai kurung buka kurung tutup? Karena kalau kita pakai kurung buka kurung tutup, fungsinya langsung dijalanin. Kita pengen fungsinya jalan ketika diklik. Terus isi dari tombolnya ada tulisan like, kurung buka, lalu panggil isi dari state likes-nya. Kita punya state likes kan tadi ya, lalu kurung tutup. Jadi ini istilah-istilah yang harus kalian pahami di dalam React. Ada state sebagai variabel yang bakalan berubah. Ada state updater function sebagai fungsi yang bakal ngubah nilai dari state-nya. Ada props yang jadi atribut dari sebuah komponen. Ada event yang menjadi trigger saat kita akan melakukan sesuatu. Mau cuan dari trading? Bisa. Nih, pelajarin dulu dasarnya. Gimana candlestick-nya? Ada panjang. Dan juga ada komponen tentu saja ya. Dan ini hasil akhirnya teman-teman. Jadi di dalam komponen homepage kita punya tadi variable dan state updater function-nya yang merupakan bagian dari hook useState. Kita punya function handle click yang di dalamnya menjalankan function set likes, lalu kita panggil tombolnya. Kita coba ya. Kita ke coding kita tulis di bawah sini aja ya. Kita kasih di bawah sini tombolnya. Kita bikin button. Buttonnya kalau teman-teman mau jadi komponen sendiri juga bisa ya. Button kita kasih propsnya tadi on click yang akan memanggil fungsi handle click. Terus di dalamnya ada tulisan like, berapa kali like-nya. Misalnya likes gitu ya, dapat dari variabel likes. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari variabel yang akan kita bikin. Kita bikin variabel dengan di structuring ada dua variabel. Yang pertama adalah likes, yang kedua adalah set likes, gitu ya. Dia adalah React, lalu titik use state, gitu ya, yang nilai awalnya atau initial value-nya kosong. Sudah, berikutnya kita tinggal panggil functionnya buat ngehandle tombol kliknya. Kita pakai function declaration handle click yang akan menjalankan set likes like plus 1 ya. Gini. Jadi ketika diklik, jalankan fungsi ini, panggil set likes, ubah likes-nya jadi 1, tadinya 0, tampilkan ke sini. Jadi nilainya akan 1 gitu ya. Mari kita lihat. Oke, kita punya, kita klik jadi 1, klik lagi jadi 2, klik lagi jadi 3. Gitu teman-teman ya. Jadi itu dia cara pakai state, props, dan hook yang sangat sederhana. Mudah-mudahan kalian paham nih. Nah, dan berikutnya setelah kita belajar dasar-dasar dari React, selanjutnya kita bakalan belajar apa nih? Ya, di dalam React, kalau kalian mau lanjut lagi belajarnya setelah ini, yang harus kalian pelajari adalah hal-hal berikut ini teman-teman. Jadi kalian harus tahu dulu sebenarnya bagaimana React itu bekerja. Ya kok bisa sih React melakukan hal-hal tadi? Sebenarnya nggak usah terlalu dalam, apalagi untuk kalian yang pemula, tapi minimal tahu kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Ya teman-teman harus tahu yang disebut dengan render dan commit
Teman-teman harus ngerti apa itu virtual DOM dan bagaimana React membuat dan bekerja dengan virtual DOM-nya. Terus juga gimana cara mengelola state dengan lebih kompleks. Bahkan ada istilah yang namanya konteks. Ini teman-teman juga harus paham apa itu konteks, gimana cara pakainya. Terus juga harus paham juga mengenai life cycle ya. Itu penting untuk dipelajari. Terus juga bagaimana menggunakan hooks. Tadi kita coba dikit aja ya hooksnya. Masih banyak hooks lain yang sangat bermanfaat yang harus kalian ketahui dan coba. Dan masih banyak lagi topik-topik lain karena cukup kompleks ya React itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen belajar React yang lebih lanjut, silahkan tulis saja di kolom komentar supaya nanti kita bisa lanjutkan lagi materinya agar kita bisa menyelam lebih dalam ke library React ini. Ya, dan sebelum saya akhiri, rasanya kurang lengkap kalau kita nggak latihan dulu ya, meskipun coba terapin konsep yang udah kalian pelajari. Saya pengen teman-teman bikin sebuah simple counter ya, klik nambah nilai. Sekarang saya pengen kalian bikin tombolnya ada 3 dan ada satu elemen tombol tambah. Kalau saya klik tombol dan kalau saya pencet tombol yang tadinya berapapun, setelah cobain ya, terus sampai berapa di challenging lagi, yang beda dan kalian punya homepage, silakan dicoba. I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. Counter yang lebih kompleks. Nih, saya udah bikinin contoh kasusnya. Jadi sekarang kalau teman-teman lihat nih, tombol resetnya nggak bisa diklik. Saya pengennya udah 10, ditulis di bawah lagi. Dan saat gini, tambah 10, tulis. Jadi saya klik dan seputar yang sebelumnya buah supaya ngecek tuh pemahaman belum gitu. Ya, tapi kalau misalkan nanti di akhir repository yang berisi codingan kita dari awal sampai dengan latihan kita yang tadi. Jadi nggak apa-apa, lebih keren lagi dari yang saya buat di sini. Silahkan kirimkan aja solusi kalian supaya teman-teman yang lain nanti bisa lihat juga. Bisa lakukan pull request aja ke reponya. Ya, jadi kita semua bisa belajar bareng-bareng. Oke, teman-teman ya, jadi mungkin itu aja untuk pembelajaran teman-teman. Cukup masuk sama ya, hampir lanjut. Sekarang jam sudah waktunya gerak. Itu sekian video saya belajar ini. Untuk lanjutan dari ini akan dilanjutkan di part selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.